Israel mengancam 1,1 juta warga di bagian utara Gaza agar eksodus ke selatan atau menghadapi serangan darat. Pejuang Hamas mengimbau warga Gaza agar tidak mengindahkan ancaman tersebut. Warga Palestina pun menolak berulangnya tragedi Nakba tahun 1948. Israel menebar selebaran di Gaza. Isinya peringatan agar 1,1 juta warga Palestina di Gaza bagian utara segera angkat kaki ke arah selatan. Waktu diberikan paling lambat 24 jam sejak Jumat kemarin. Peringatan juga disebar menggunakan berbagai media termasuk pesan singkat di ponsel warga Gaza. Ancaman dikeluarkan bersamaan dengan rencana Israel melakukan serangan darat ke Gaza bagian utara. Gambar pantauan drone memperlihatkan sejumlah warga Gaza terpaksa angkat kaki. Namun pergerakan tidak bisa cepat karena sebagian besar dari mereka adalah lansia, wanita, dan anak-anak. Kelompok pejuang Hamas mengimbau warga Gaza agar tidak meninggalkan tempat mereka. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menegaskan segala bentuk pembantaian tidak akan menghancurkan rakyat Palestina, baik di Gaza maupun tepi barat. Dan sebagian warga Palestina memilih bertahan di Gaza Utara. Mereka berseru lebih baik mati daripada dipermalukan. Mereka menolak meninggalkan tanah air karena tidak mau peristiwa Nakba tahun 1948 terulang. Nakba yang berarti malapetaka adalah hari tragedi pengusiran warga Palestina di tengah perang Arab-Israel tahun 1948. Sebagian warga Gaza yang sudah terlanjur eksodus ke arah selatan justru menemui masalah baru. Di antaranya ancaman krisis makanan dan krisis tempat untuk menginap. Ini adalah kerumunan warga Palestina di Khan Younis, warga yang terletak di bagian selatan Gaza. Mereka sedang berkerumun untuk mendapatkan pembagian bahan makanan. Arus sebagian warga Gaza yang terpaksa eksodus dari utara akibat ancaman Israel kini mulai memenuhi bagian selatan Gaza. Mereka pun menghadapi masalah tempat untuk menginap. Untuk sementara, bekas sekolah milik PBB dijadikan tempat penampungan warga asal Gaza Utara. Mereka mengaku kebingungan harus mengungsi kemana, sedangkan rumah mereka di Gaza Utara telah dihancurkan Israel. Ultimatum Israel kepada warga Gaza Utara agar eksodus ke arah selatan menuai kecaman dari mancanegara. Kecaman disampaikan mulai dari Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan relokasi warga Gaza dari utara ke selatan seperti yang diperintahkan Israel sangatlah berbahaya. Menurut Guterres, merelokasi lebih dari 1 juta orang melintasi zona perang yang padat penduduk adalah tindakan yang sangat berbahaya. Terlebih lagi mengingat mereka menuju tempat tanpa makanan, air, atau akomodasi dan semua wilayah dikepung. Ancaman Israel untuk melancarkan serangan darat ke Gaza Utara juga menuai reaksi dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut Putin, serangan darat di Gaza dapat mengakibatkan jumlah korban sipil yang tak bisa ditolerir, sehingga menimbulkan akibat serius bagi semua pihak. Putin juga menekankan kunci untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina adalah membentuk negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Israel mengeluarkan ultimatum agar lebih dari 1 juta warga Palestina mengungsi dari Gaza dalam waktu 24 jam. Jika bertahan, warga Gaza akan menghadapi serangan darat dari pasukan Zionis. Ya, ratusan warga Palestina pemirsa menolak desakan tersebut karena tidak ingin peristiwa malapetaka atau Nakba 1948 kembali berulang.
Pejabat PBB sendiri menyebut ultimatum Israel ini mustahil dilakukan tanpa konsekuensi kemanusiaan yang buruk. Ada apa di balik ultimatum Israel mengusir Gaza ini, pemirsa, warga Gaza lebih tepatnya? Kita akan bahas bersama dengan pakar intelijen, yaitu ada Pak Rizal Dharma Putra dan juga ada pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin ke Pak Rizal terlebih dahulu. Pak Rizal, mungkin tidak dalam waktu 24 jam 1,1 juta warga Gaza Utara mengevakuasi diri mereka ke selatan? Ya, kecil sekali kemungkinannya. Kalau dengan memberikan ultimatum, kemudian melepaskan selebaran dari pesawat udara, itu kan mengingatkan kita seperti peristiwa 10 November, waktu rakyat di Surabaya itu diminta keluar oleh Inggris dan sekutu. Dan kemudian langsung nggak lama kemudian setelah itu dilakukan bombardir. Nah itu saya pikir rakyat juga nggak akan semuanya dia pergi. Kemudian juga para pejuang Hamas juga kan tetap dia tinggal di situ. Karena memang perang darat itu adalah perang yang ditunggu oleh para pejuang Hamas. Karena kalau dari serangan udara itu tentu sangat tidak seimbang sekali. Sangat tidak berimbang dengan kekuatan jet tempur dan roket dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk memperkuat poin dari para pejuang Hamas ini adalah dengan memenangkan perang darat. Jadi artinya ini sudah ditunggu, sudah diantisipasi oleh pejuang Hamas, apalagi dengan adanya beberapa tunnel ya yang selama ini sudah digunakan untuk melakukan distribusi logistik dan juga melakukan pembelian senjata dan distribusi senjata juga melalui jalur-jalur lorong tersebut yang bisa tembus ke sebagian tempat di Mesir. Nah, tentu hal ini akan menjadi semacam kayak stasiun metro bawah tanahnya Gaza, gitu, dan seperti terowongan-terowongan yang pernah terjadi di perang Vietnam. Ini yang ditunggu. Dan saya juga mengutip ke bekas kepala intelijen Inggris MI6 Sir Alex Younger. Dia bilang bahwa memang hal ini sudah ditunggu oleh pejuang Hamas untuk terjadinya perang darat. Jadi saya pikir ini akan menimbulkan korban yang cukup besar juga di kedua pihak, dan juga akan terjadi perang asimetris yang bisa mengakibatkan juga kegagalan dari serangan darat tersebut. Hal ini pernah terjadi sewaktu tentara Israel ini masuk ke Lebanon waktu konflik dengan Hezbollah. Nah, di situ Israel dipermalukan dengan perang darat yang gagal. Ya, Prof. Hikmahanto, dengan adanya ultimatum dari Israel dan jika nanti Israel bergerak menyerang Gaza lewat darat, ini bagaimana secara hukum internasionalnya? Oke, pertama ya ingin saya sampaikan di sini adalah kalau misalnya ada serangan dadakan seperti ini yang tidak diduga-duga, pasti mereka yang diserang akan melawan secara habis-habisan. Ingat pada waktu Jepang menyerang Pearl Harbor, Amerika Serikat marahnya bukan main sampai dia menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi apa yang terjadi sekarang ini yang dilakukan oleh Israel. Nah, kemudian yang kedua, bahwa tindakan Israel memberikan ultimatum ini sebenarnya agar serangan darat itu tidak bertemu mana sipil non-kombatan dengan yang kombatan. Jadi mereka harus keluar dulu, lalu dilakukan serangan. Ingat pada peristiwa Ukraina, memang Rusia sudah melakukan serangan-serangan lewat udara, tetapi untuk memenangkan perang itu dia harus mencopot Zelensky ya sebagai presiden. Nah, ini yang dilakukan oleh Israel. Artinya apa? Masyarakat harus dikeluarkan sehingga terlihat di situ adalah hanya tinggal pejuang-pejuang Hamas, dan itu yang akan memudahkan Israel menurunkan siapapun yang melakukan perlawanan. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau misalnya para serangan Israel di darat ini akhirnya bisa menghabiskan pejuang-pejuang Hamas dan kemudian dia mengendalikan Gaza, dan Gaza akan katakanlah lebih friendly kepada Israel. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh pemimpin Hamas. Karena pemimpin Hamas mengatakan bahwa kalau masyarakat keluar, nanti
mereka akan tidak bisa tanda kutip menggunakan tameng orang-orang sipil. Nah, ini yang harus kita juga perhatikan. Bagaimana permainan serangan-serangan yang terjadi. Yang ketiga, bagi kita pemerintah Indonesia menjadi pertanyaan, siapa yang kita harus bela? Apakah pejuang Hamas atau rakyat Palestina? Tentu jawabannya adalah rakyat Palestina yang akan menjadi korban. 1 juta sekian penduduk harus keluar, itu berarti membuat mereka harus mencari air, makan, berjalan dan lain sebagainya, yang tadi menurut Sekjen PBB tidak mungkin. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan, sekali lagi, untuk menyelamatkan manusia-manusia Palestina yang tidak berdosa dan memastikan agar Gaza tidak dikuasai oleh Israel. Itu yang harus dilakukan. Demikian. Kita sepakat bahwa di sini adalah yang harus kita lindungi adalah warga Palestina, masyarakat sipil yang tidak berdosa di tengah kecamuk perang ini. Tapi nanti saya ingin menuju ke narasumber kami, kalau seandainya perang ini terjadi, dan perang ini kan sudah di depan mata dan sudah terjadi. Kalau seandainya Israel menyerang Gaza Utara, apakah Hizbullah akan melakukan sesuatu membantu Hamas? Mengingat Hizbullah ini kan salah satu bagian yang cukup dekat dengan Hamas. Nanti akan dijawab oleh Pak Rizal usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Pak Rizal. Kalau terjadi peperangan, kita tahu bahwa Israel ini di-backingin oleh Amerika Serikat. Sementara Hamas didukung oleh Hizbullah dan juga ada kecaman dari sejumlah negara lainnya. Akan seperti apa ini perangnya nanti, Pak Rizal? Ya, mesti kita pahami bahwa perang ini kan perpanjangan tangan dari tindakan politik. Jadi artinya tindakan politik atau target politik yang dikejar oleh baik itu kelompok Hamas maupun para penduduk Palestina pada umumnya adalah satu kemerdekaan dari okupasi Israel, dan juga setidaknya adalah mengejar bagaimana adanya negara berdaulat di wilayah tersebut. Nah, itu yang coba dikejar melalui perjalanan politik. Sekarang perang itu adalah sebagai satu instrumen untuk menarik perhatian internasional dan untuk melakukan perlawanan dan juga untuk mencegah terjadinya penggusuran terhadap warga sipil yang terus-menerus terjadi. Itu intinya. Nah, sekarang bila mana terjadinya peperangan, pengarahan pasukan darat tentu akan terjadi peperangan. Amerika Serikat memang dalam hal ini adalah di belakang dari Israel. Namun Amerika Serikat ini juga memiliki keterbatasan. Pada saat ini dia sudah memiliki satu medan perang dan satu medan New Cold War. Satu medan perang di Eropa, yakni di Ukraina, walaupun Amerika Serikat tidak terlibat langsung, tetapi Amerika Serikat sudah menyokong penuh dan juga sudah melakukan biaya yang cukup besar untuk perang tersebut. Ditambah lagi adalah perang untuk melakukan pembendungan terhadap pengaruh Cina di wilayah Indo-Pasifik yang disebut dengan New Containment Policy, seperti itu. Nah, itu mengeluarkan biaya cukup besar. Sekarang ditambah lagi dengan perang di Timur Tengah, ya ini dia harus membackup Israel. Bukan pekerjaan yang mudah, ini mengeluarkan biaya yang sangat besar dan juga merusak tatanan konstelasi geopolitik yang tengah dibangun oleh Amerika Serikat. Bayangkan Turki yang selama ini sangat kooperatif dan mendukung apa yang dilakukan oleh NATO dalam peperangan di Ukraina, sekarang dia harus menghadapi atau mencoba melunakkan Turki, karena Turki mendukung apa yang dilakukan oleh para pejuang Hamas, dan juga Hamas juga memiliki kantor perwakilan di Istanbul. Terus kemudian juga bagaimana menghadapi Qatar. Qatar ini adalah juga cukup dekat hubungannya dengan Hamas, punya kantor perwakilan dan juga mendukung secara finansial. Nah, sementara Eropa sekarang ini menggantungkan sebagian pasokan gasnya itu dari Qatar, setelah Eropa ini dalam tanda kutip memboikot untuk tidak membeli gas dari Rusia. Ini persoalan tersendiri. Jadi artinya Amerika ini akan pusing juga gitu loh. Ditambah lagi sekarang Amerika menghadapi shutdown. Shutdown sekarang tengah dibuka dan akan ditinjau ulang lagi setelah 45 hari, ini pada tanggal 17 November. Apakah anggaran tetap diturunkan atau tidak? Kalau anggaran ternyata jadi dilakukan shutdown pada tanggal 17 November, yang pada saat ini tidak bisa membiayai perang Ukraina, sekarang ditambah lagi beban untuk membiayai Israel. Itu persoalan yang cukup besar. Jadi persoalannya tidak parsial, hanya masalah bagaimana Israel Defense Force itu
melancarkan serangan darat ke ke Gaza. Jadi seluas itu problemnya. Oke, baik. Prof. Hikmahanto, dengan adanya mungkin perang yang sudah akan di depan mata Israel dan juga Hamas ini, lalu siapa yang kemudian berperan besar untuk bisa menjadi wasit, menjadi penengah, sehingga tidak timbul korban yang besar dari jiwa-jiwa yang tidak berdosa ini, Prof? Sebenarnya tidak ada ya, dalam masyarakat internasional itu tidak ada wasit. Dalam masyarakat internasional sampai hari ini berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang. Dan kalaupun ada hukum internasional itu dijadikan basis atau legitimasi bahwa tindakan mereka itu dibenarkan secara hukum. Jadi sekali lagi tidak ada wasit. Tapi apa yang bisa diperbuat oleh dunia? Yang pasti kalau misalnya perang ini berlanjut, itu akan perang dunia ketiga di ambang pintu. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebenarnya pengerahan kapal induk Amerika Serikat ke daerah konflik ini dalam rangka mencegah Iran katanya mengambil posisi. Artinya apa? Pejuang Hamas ini tidak sendirian, mereka berhadapan dengan Israel. Ada Iran dan lain sebagainya. Dan Amerika Serikat tentu kalau Iran akan masuk, mereka juga akan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu apa yang bisa pemerintah Indonesia lakukan? Secara tradisional, konvensional, kita bisa bicara soal PBB. Kita bisa pergi ke Dewan Keamanan PBB, kita pergi ke Majelis Umum PBB, bahkan kita bisa ke Dewan HAM PBB. Tetapi kita tahu PBB juga giginya tidak yang diharapkan oleh masyarakat dunia lah. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah meminta kepada negara yang punya kendali terhadap Israel, ya, yaitu siapa? Amerika Serikat. Jadi pemerintah bisa langsung kontak Presiden Joe Biden untuk mengatakan bahwa perang ini harus segera melakukan gencatan senjata. Kenapa? Karena yang akan menjadi korban adalah rakyat sipil. Itu yang harus dikedepankan, rakyat sipil ini. Nah, kalau misalnya Presiden Joe Biden tidak mengambil juga tindakan, bukannya tidak mungkin pemerintah akan berkomunikasi dengan Presiden Rusia, bahkan juga Presiden Cina, Xi Jinping. Karena kita tahu bahwa sekarang ini posisi antara Rusia, Cina itu sedang berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat. Jadi kita harus pandai memanfaatkan situasi. Situasi inilah yang bisa menyelamatkan rakyat Palestina. Saya tidak akan bicara soal para pejuang Hamas begitu ya, karena saya melihat juga bahwa perang yang dilakukan juga tidak sesuai dengan kriteria hukum internasional, apalagi Israel yang kemudian juga menyasar mereka rakyat sipil. Keduanya melakukan hal yang seperti itu. Yang kita perlu lindungi adalah rakyat sipil yang tidak berdosa dari perang ini, karena perang memang menyengsarakan, jadi harus dihentikan, seperti itu. Ya. Prof. Hikmahanto tadi kan mengatakan bahwa Amerika lah yang punya peran untuk membuat Israel menghentikan serangannya ke wilayah Palestina, khususnya Gaza. Kondisi seperti apa kemudian yang bisa membuat Amerika akhirnya meminta hal tersebut? Karena kalau kita lihat sampai sekarang dari statement-statement yang dinyatakan oleh Amerika, mereka mengutuk penyerangan yang dilakukan Hamas, ini adalah mereka menurut Amerika ini adalah sebuah kegiatan teroris dan segala macamnya, Prof. Hikmahanto. Kondisi seperti apa yang bisa membuat Amerika melakukan ini sehingga punya willingness? Ya, kalau misalnya mereka mengutuk itu karena mereka harus sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Kenapa saya katakan harus sejalan? Karena di Amerika itu lobby Yahudi itu sungguh sangat besar perannya ya. Bahkan Yahudi itu memegang perekonomian Amerika Serikat yang sangat besar. Sehingga mereka posisinya harus sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Namun demikian, setelah perang ini berjalan terus, kita tahu bahwa Perdana Menteri Netanyahu melakukan telepon langsung dengan Joe Biden dan mengatakan bahwa seolah-olah biarkan kami menyelesaikan perang ini karena ini adalah terburuk sejak Holocaust katanya. Jadi ingin mendapat dukungan. Nah, Presiden Biden mengatakan bahwa tolong perhatikan masalah kemanusiaan, international humanitarian law. Jadi hukum humaniter internasional. Jangan mungkin serang orang-orang sipil dan lain sebagainya. Itu pesannya. Tetapi sekarang yang kita harapkan adalah tindakan dari Amerika Serikat mengingatkan bahwa kalau ini perang diteruskan dan katakanlah Gaza dilumatkan, pejuang-pejuangnya dihabiskan begitu, ini akan mengundang dukungan-dukungan dari negara lain terhadap siapa?
tidak hanya terhadap Israel, tapi juga terhadap Amerika Serikat, dan ini akan membahayakan dunia. Itulah yang harusnya disampaikan oleh Presiden Joe Biden kepada Perdana Menteri Netanyahu. Saya tahu karena Perdana Menteri Netanyahu ini dia pasti dendam dan dia ingin menuangkan kemarahan, kekecewaan dari rakyat Israel atas serangan dadakan yang dilakukan oleh pejuang Hamas, sehingga mereka akan melakukan apapun supaya katakanlah kalau misalnya kecoa gitu ya, sudah diinjek mati tapi masih dilumat-lumatkan. Nah, itulah yang ingin mereka lakukan. Baik, dunia harus mengambil langkah untuk mengatasi konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel. Terima kasih Prof. Hikmahanto dan juga Pak Rizal sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang sore hari ini. Sehat selalu.